Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Fadlan Nur Rahman, NIM 411-2001-0124, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, definisi korporasi, yang kedua, kejahatan korporasi menurut Stephen Box 1983-22, dan yang ketiga, jenis korporasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, definisi korporasi. Korporasi adalah perusahaan besar yang terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memungkinkan pihak lain untuk terlibat dalam usaha. Begini penjelasan lengkapnya. Ilustrasi. Kantor pusat PT BCA atau Bank Sentral Asia (TBK) yang merupakan salah satu korporasi besar di bidang perbankan di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, pembahasan yang kedua, kejahatan korporasi menurut Stephen Box 1983-22. Black Law Dictionary mengartikan kejahatan korporasi sebagai any criminal offense committed by and hence chargeable to corporation because of activities of its officer or employees, often referred to as white-collar crime. Mengingat sifatnya yang abstrak, maka pada hakikatnya kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan organ-organ perusahaan sehingga akibat dari perbuatan pegawai karyawan tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pada suatu korporasi. Menurut Stephen Box, terjadinya kejahatan korporasi dapat dipahami melalui variabel dan motivasi yang dikarenakan adanya kontradiksi antara aktivitas korporasi dan lingkungannya. Motif-motif itu pada umumnya berupa persaingan atau competition, yang kedua karyawan, employee, dan konsumen, consumer, yang mengubah moralitas bisnis menjadi kebebasan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Atas dasar itulah, maka setidaknya terdapat 3 tipologi dari kejahatan korporasi. Yang pertama yaitu criminal corporation, corporatis misdeed, yang dapat diterjemahkan sebagai korporasi jahat. Dalam hal ini, sebuah perusahaan sengaja didirikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Bahkan acap kali merupakan kamuflase untuk menyembunyikan kejahatan yang sesungguhnya. Yang kedua ada crime for corporation, di mana suatu kejahatan ditunjukkan untuk kepentingan korporasi dengan menjadikan korporasi sebagai tempat penampung hasil kejahatan. Pemahaman keliru dari prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin menjadi salah satu pendorong utama dari pendirian korporasi sebagai penampung hasil kejahatan. Dan yang ketiga itu ada crime against corporation, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap korporasi. Penggelapan atau pencurian aset perusahaan oleh karyawan merupakan salah satu contoh gamblang untuk menggambarkan tipe kejahatan ini. Nah, ini ada pembahasan yang ketiga, yaitu jenis korupsi korporasi. Yang pertama itu ada penyuapan atau bribery. Suap atau bribe adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus pada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Dan yang kedua ada pencucian uang, money laundering. Pencucian uang atau money laundering adalah salah satu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana
melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Inti dari pencucian uang adalah mencuci uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kerja kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi. Bisnis ilegal adalah bisnis ilegal agar setelah dicuci uang tampak bersih dan seakan-akan diperoleh dengan cara yang legal dan halal. Halal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.